Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aziza Kuniswa. Saya di sini akan menemani Mbak dengan Mbak siapa? Dengan saya dengan Mbak Adel. Oke, Mbak Adel. Saya di sini yang akan menemani Mbak Adel selama proses konseling hari ini. Sebelum dimulai, saya mau pastiin kalau Mbak Adel di sini bebas bercerita apapun. Kerahasiaan Mbak Adel sangat terjaga. Iya, jujur aku deg-degan. Sebenarnya dari tadi tuh udah mikir kayak lebay nggak sih kira-kira kalau datang ke konseling tuh cuman gara-gara pacar kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak aku diemin terus, aku ini juga capek kepikiran terus. Oke, ini wajar kok perasaan ragu kayak gitu sering banget muncul. Tapi dengan Mbak Adel ada di sini hari ini itu udah keren banget loh. Itu udah nunjukin kalau Mbak Adel itu lagi berusaha peduli sama diri sendiri. Kita di sini santai aja ya. Boleh diceritain kira-kira apa sih yang bikin Mbak Adel berat nih akhir-akhir ini? Jadi aku tuh sekarang ini tuh lagi ngerasa kalau hubungan yang aku jalanin itu lagi nggak sehat. Tapi aku juga bingung tuh harus gimana. Pacar aku tuh kalau lagi ada masalah dia tuh lebih milih diem. Kayak kalau misalkan ada apa-apa aku tanya malah diem, terus dia nggak ngabarin, nggak bales sama sekali. Aku chat pun juga dibaca aja kadang enggak. Aku jadi kayak kepikiran terus, overthinking, kayak sebenarnya tuh salah aku apa sih. Terus kayak ada pikiran yang muncul tuh kayak dia tuh sebenarnya masih mau nggak sih sama aku kayak gitu. Oke, jadi yang paling bikin kamu berat itu bukan cuma konfliknya ya, tapi cara dia menghilang tanpa alasan itu. Iya, rasanya tuh aku kayak diri aku tuh sebenarnya nggak penting gitu. Padahal yang aku mau tuh dia cuma ngomong. Sekalipun kalau misal dia lagi butuh waktu sendiri, terus asal dia bilang, asal dia ngomong, pasti aku bakal ngertiin kok. Jadi kalau misalkan dia diem, aku tuh rasanya kayak ditinggal. Aku juga nggak tahu tuh harus apa, dan aku jadi ngerasa serba salah juga. Kalau kamu ingat kejadian terakhir yang paling membekas dan bikin perasaan kamu muncul lagi itu apa? Beberapa hari yang lalu tuh aku ada nanya ke dia kayak aku merasa sendiri nih karena dia jarang ngabarin. Tapi malah setelah aku nanya tentang itu dia malah nggak balas chat aku, bahkan itu selama 3 hari. Padahal itu sebelumnya aku udah nyampeinnya secara baik-baik, aku ngomongnya baik-baik kayak gitu. Nah, di dalam 3 hari itu tuh aku ngerasa harinya itu jadi panjang banget. Jadi setiap bangun pagi itu selama 3 hari itu aku selalu langsung kayak buka HP, ngecek HP ada notif dari dia nggak, dia ada balas chat nggak kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya hubungan yang seperti apa sih yang menurut Mbak Adel ini hubungan yang paling aku harapkan banget loh. Apa yang paling Mbak Adel butuhkan dari pasangan Mbak Adel? Ya aku pengen ditemenin, aku pengen ngerasa dipilih, aku pengen ngerasa kayak aku tuh sebenarnya ngejalanin hubungan ini tuh nggak sendirian. Aku sebenarnya nggak nuntut dia untuk selalu ada 24 jam buat aku, cuman seenggaknya tuh dia ada kepastian. Aku pengen perasaan aku tuh dihargain gitu, kayak bukan dianggap remeh sama dia. Dari yang kamu ceritain nih, kedekatan dan rasa aman itu penting banget ya buat kamu. Ya, aku tuh tipe orang yang kalau sayang ya pengen deket, kalau misalkan ada masalah ya diomongin gitu. Nah, makanya pas dia diem, kalau misalkan ada masalah tuh rasanya tuh kayak hubungan ini udah nggak menarik lagi gitu buat dilanjutin. Sementara dari cerita kamu nih, pacar kamu itu cenderung butuh jarak dan waktu sendiri ya di saat-saat tertentu. Iya, dia sebenarnya sering bilang kalau dia tuh butuh waktu sendiri. Cuman dengan cara dia seperti itu tuh sebenarnya aku ngerasa ditinggal gitu. Apa sih yang paling kamu harapkan di hubungan ini buat kedepannya? Ya yang pasti sih aku pengen hubungan yang jelas ya. Kalau misalkan ada masalah ya kita omongin kayak gitu. Aku cuman pengen ngerasa aman, jadi diri aku sendiri tanpa takut ngerasa ditinggal kalau misalkan aku jujur tentang perasaan aku sendiri. Kalau kamu harus milih nih, mana yang lebih penting buat kamu, menjalin hubungan apa adanya yang sekarang ini, atau punya hubungan yang bikin kamu lebih tenang tapi harus ada perubahan? Aku pengen hubungan yang bikin tenang sih, soalnya aku capek nangis sendirian. Selama ini waktu dia mulai diam, biasanya apa sih yang kamu lakukan? Aku ngechat dia berkali-kali, aku nanya, aku minta kejelasan. Kadang aku marah, cuman kadang aku juga kayak minta maaf, walaupun sebenarnya tuh aku sebenarnya nggak ngerasa aku punya salah gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh,
Kalau misalkan aku kadang pengen berhenti ngejar, cuman takut nanti malah dia beneran pergi gitu. Dan setelah kamu melakukan itu semua, apa yang biasanya terjadi? Jadi makin ngerasa capek, aku jadi makin ngerasa rendah kayak gitu. Kalau kamu lihat dari pengalaman-pengalaman itu, menurut kamu cara-cara yang kamu lakuin selama ini itu mendekatkan kamu ke hubungan yang kamu inginkan atau malah menjauhkan? Kayaknya sih malah menjauhkan ya, tapi aku juga nggak tahu harus gimana lagi. Kesadaran itu penting. Kita nggak bilang kamu salah di sini, tapi kita lihat lagi nih, apakah pilihan yang kamu ambil selama ini itu benar-benar ngebantu kamu atau enggak? Kalau kita coba pikirkan nih, lain kali ketika dia misal saat dia coba diem lagi, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan? Mungkin aku kasih dia waktu kali ya, aku kasih batas ke dia, bukan aku yang ngejar terus gitu. Tadi kamu sempat mention nih, kamu mau ngasih waktu ke dia. Boleh dijelaskan maksud kamu ngasih waktu itu yang seperti apa? Aku pengen berhenti ngejar sih, tapi juga sambil jujur nyampein ke dia sih kalau aku butuh kejelasan dari sikapnya dia. Kira-kira kapan nih kamu mulai ngelakuin itu? Mungkin dari sekarang sih, atau enggak kalau misalnya kejadian kayak gini keulang lagi. Oke, kalau untuk waktunya nih, kira-kira kamu bakal ngasih waktu berapa lama sebelum kamu coba untuk menghubungi dia lagi? Mungkin aku kasih waktu dia 2 sampai 3 hari sih. Nah kalau misalnya udah 2 sampai 3 hari itu ya mungkin aku bakal hubungin dia, entah lewat chat atau ketemu langsung sih. Oke, good. Itu terdengar cukup jelas dan realistis sih. Kamu nggak perlu ninggalin diri kamu sendiri, tapi juga tetap menghargai kebutuhan dia. Iya, aku merasa kayak itu butuh batasan sih, jadi aku nggak cuma nunggu tanpa arah aja. Batas itu penting. Itu bukan buat ngontrol dia, tapi buat menjaga diri kamu. Ingat di sini kamu nggak bisa kontrol dia, tapi kamu bisa mengontrol pilihan kamu. Hari ini di sesi pertama ini kamu udah berani jujur dan udah bisa ngeliat diri kamu secara lebih jelas. Itu bukan hal yang kamu udah keren di hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita bisa ngobrol lagi nih buat lihat rencana kamu yang kamu bilang tadi itu berjalan kayak gimana dan apa yang kamu rasain setelah melakukannya. Terima kasih sudah datang dan mau cerita di hari ini. Untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu ya. Untuk baliknya nanti hati-hati. Iya, terima kasih.